kita semua. Ada beberapa hal yang mesti kami sampaikan pada rekan awak media sehubungan dengan progres penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini ya. Progres sekarang bahwa penyidik khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentu bekerja berdasarkan alat bukti bahwa cukup menurut penyidik alat bukti yang dikumpulkan untuk menetapkan tersangka. Nah, hari ini penyidik khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan 2 orang tersangka. Yang pertama adalah Insinyur EH, inisial EH. Dulunya dia adalah ketua panitia pembangunan Masjid Sriwijaya. Itu. Yang kedua adalah Insinyur DK MM, inisialnya, yang dulu adalah merupakan kuasa KSU PT Berantas Abipraya IT Yodya Karya. Itu yang telah ditetapkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berdasarkan surat penetapan tersangka inisial EH, yaitu nomor TAP 01 garing L.6 garing FD.1 garing 03 2021 tertanggal hari ini, tanggal 8 Maret tahun 2021. Itu yang untuk tersangka EH. Sementara untuk tersangka yang kedua itu berdasarkan surat penetapan nomor 02 garing L.6 garing FD.1 garing 03 garing 2021 tertanggal hari ini, yaitu tanggal 8 Maret tahun 2021. Itu yang bisa kami sampaikan tentang progres atau perkembangan penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Jadi di sini kalau dari yang bersangkutan, pertama dia adalah selaku ketua panitia pembangunan pada saat itu. Itu dia bertanggung jawab atas kelangsungan pembangunan tersebut. Dan kita ketahui bahwa pembangunan masjid itu sampai sekarang mangkrak, artinya tidak berjalan. Jadi ada dugaan penyimpangan di dalam pengelolaan keuangan dalam membangun masjid saya tersebut. Sementara DK, kalau melihat dari jabatannya pada saat itu adalah pihak penyelenggara untuk melakukan pembangunan. Itu dia bertanggung jawab tentang pembangunan tersebut. Detail tidak bisa kita ungkapkan di sini karena masih masuk dalam penyidikan dengan penyidik itu sendiri. Karena supaya akan berjalan lebih baik nanti penyidikan ke depan. Jadi tidak kita ungkapkan belum saatnya kita ungkapkan. Selanjutnya untuk kedua tersangka ini ditahan? Untuk sementara belum ada penahanan kepada dua tersangka. Pertimbangan tidak ditahan itu kenapa, Pak? Ya, tidak lebih daripada masalah teknik penyidikan. Ya, tidak ada pertimbangan yang lain. Artinya penyidikan itu akan berjalan terus. Pada saat ini belum melakukan penahanan. Apa ada pencekalan keluar kota gitu, Pak? Untuk kedua tersangka? Belum ada pencekalan. Nanti dipertimbangkan kembali bahwa apakah itu perlu dilakukan pencekalan atau tidak. Dari situasi dan kondisi kita lihat. Sudah berapa kali diperiksa untuk kedua tersangka? Jumlah persisnya saya tidak mengetahui, tapi lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali melakukan pemeriksaan. Pertama yang jelas
dia status diperiksa sebagai saksi. Nah, sudah itu cukup bukti menurut penyidik, maka dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, status tersangka ini tidak menutup kemungkinan tadi sudah ada pemeriksaan awal, ya kan? Nanti mungkin akan dilanjutkan lagi pemeriksaan apabila diperlukan oleh penyidik. Oke? Mungkin ada aliran dana ke dua tersangka ini. Belum sampai ke sana. Untuk kerugian negara sendiri sudah diketahui belum Pak? Secara pasti kerugian negara akibat proyek itu Pak? Itu lagi dihitung. Oh, belum ada hasil Pak? Tapi penyidik ada perhitungan sementara, tapi tidak bisa kita ungkapkan di sini. Nanti bias, karena nanti ada tumpang tindih. Ada kemungkinan penambahan Penyidik tersangka. meyakini ada kerugian negara dalam hal ini. Kemungkinan pertambahan apa? Semua bisa ada kemungkinan. Kita lihat tergantung dengan perkembangan penyidikan itu sendiri. Sambil berjalan. Untuk alat bukti yang kita dapatkan apa itu Pak? Kan ada dua alat bukti itu untuk kedua tersangka. Jadi begini, kalau kita bicara alat bukti tentu berdasarkan dokumen, itu kan berarti berdasarkan surat. Alat bukti surat yang diperoleh oleh penyidik berupa dokumen-dokumen, alat bukti tentu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa. Maka penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan salah satunya bahwa meyakini bahwa ada pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh tersangka. Oke, selamat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.